STPN 31 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dongeng tentang batu menangis. Dengerin ya. Alkisah, sebuah desa terpencil Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Dar. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah semenjak ayah Darmi meninggal dunia. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang orang lain. Sedangkan Darmi adalah anak yang manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi adalah seorang pemalas. Pekerjaannya hanyalah mempercantik diri di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu berkeliling kampung tanpa tujuan yang jelas. Hanya untuk memamerkan kecantikannya. Setiap kali ibunya meminta Darmi untuk pergi ke sawah membantu mencari nafkah, Darmi selalu menolak. Ayo nak, bantu ibu ke sawah. Aku tidak mau, sawah itu panas. Lagi pula nanti kulit dan kukuku bisa kotor terkena lumpur. Apa kamu tidak kasihan melihat ibumu ini? Tidak, biarkan saja ibu yang tua itu pergi ke sawah. Lagi pula, tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik pada wajah ibu yang sudah keriput itu. Begitulah perkataan Darmi setiap kali ibunya meminta bantuan. Akhirnya, sang ibu berangkat sendiri ke sawah untuk bekerja. Sementara Darmi hanya di gubuk, berdandan, bercantik diri. Pulang dari sawah, Darmi selalu meminta uang hasil bekerja ibunya untuk membeli alat kecantikan. Ibu, mana uang upah itu? Jangan nak, uang ini untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi bedakku habis, aku perlu membeli yang baru. Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Kamu hanya bisa menghabiskan uang, tetapi tidak bekerja. Meski sang ibu marah, ia tetap memberikan uang tersebut kepada Darmi. Suatu hari, Darmi meminta ibunya untuk membeli alat kecantikan di pasar. Namun, sang ibu tidak tahu alat apa yang dimaksud. Akhirnya, sang ibu meminta Darmi untuk ikut pergi ke pasar. Nah, kalau begitu, kamu ikut ibu ke pasar saja. Baiklah, aku ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakang. Tapi kenapa, nak? Ibu, seharusnya ibu bercermin. Lihatlah wajah ibu yang sudah keriput dan pakaian ibu yang kotor itu.
Aku tidak mau mempunyai ibu yang berantakan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berangkat ke pasar bersama. Darmi yang cantik dengan pakaian yang bagus berjalan di depan. Sedangkan sang ibu yang sudah tua dengan pakaian yang lusuh dan penuh tambalan berjalan di belakang. Penampilan mereka sangat berbeda, seolah-olah bukan berasal dari satu keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah seorang teman Darmi yang tinggal di kampung lain. "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" Aku hendak ke pasar. Ada apa? "Lalu siapa itu? Apakah dia ibumu?" Bukan. Tentu saja bukan. Mana mungkin aku mempunyai ibu seperti itu. Dia hanyalah pembantuku. Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Ia hanya terdiam menahan rasa sedih. Hal itu tidak terjadi hanya sekali, tetapi berulang kali sepanjang perjalanan. Berkali-kali sang ibu berusaha menahan perasaannya. Akhirnya sang ibu berhenti di tepi jalan. Melihat itu, Darmi keheranan, lalu berkata, Ibu, mengapa apa yang ibu lakukan? Ayo cepat, kita harus pergi ke pasar. Namun sang ibu tidak menjawab. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas dan mulai berdoa. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ayo cepat. Tetapi sang ibu tidak menjawab. Ia terus memanjatkan doa. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini. Tolong berikan hukuman yang setimpal pada putri hamba yang durhaka ini." Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar. Suara guntur bergemuruh. Perlahan-lahan, kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. "Ibu, apa yang terjadi pada kakiku? Ibu, maafkan Darmi. Darmi janji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Tolong maafkan Darmi, Bu. Darmi janji akan menjadi anak yang berbakti." Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah berubah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Sebelum semua tubuh Darmi berubah menjadi batu, sang ibu masih sempat melihat wajah anaknya yang deras dilewati air mata yang jatuh dari matanya. Segitu dulu cerita dari saya tentang batu menangis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.